teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini gue mau jalan-jalan, tapi gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama... Hi, Madel here. Oh, Madel. Kalau misalnya lu sering nonton kontennya Jovi dulu, pasti familiar sama orang yang satu ini. Kita mau ngapain? Fashion education with Madel. Wow. The difference between archives and thrifting, do you know? Bedanya thrifting and archive itu ada gue archive aja nggak pernah denger sebelumnya. Gue tahu thriftingan doang. But anyway, lo jadi di dunia fashion jadi lo ngerti lah ya dan akan ngajarin kita bedanya tentang kedua hal tersebut. I mean, yes. Oke. Ya udah, jadi kalau kalian penasaran juga kayak gue nih clueless antara thrifting dan archive itu apa bedanya, duduk ya manis. Oke, nama gue Virus, kalian ditemenin sama Madel dan kalian lagi nonton channelnya Anak LLE. Let's go. Oke, jadi kita sekarang ada di The Grove, guys. Ini satu mall yang kayaknya lo wajib banget kalau KLE untuk main ke sini. Dan si ibu fashionista ini akan bawa kita ke dalam Nordstrom. Kenapa dibawa ke dalam Nordstrom? I will give you the background. Kayak lihat dulu what I mean, why some brands has more value and why it's an archive and it's not thrifting. Gue masih penasaran artinya archive dan thrifting. Oke, masuk dulu kita. Let's go. Oke. Ini kayak department store nih kalau di Indonesia kayak apa ya? Kalau di Indonesia yang setara sama ini menurut lo apa? Apa ya? Gue penasaran soalnya pengen lihat Indo. tuh. Matahari nggak? Mungkin sama matahari beda kelas ya? Pilar maybe? Oh. Wait, no. Apa ya? Wow, like Cebu. Cebu maybe? Cebu, Oke. I think Cebu, it's like, Lafayette. Gue kurang familiar soalnya kalau Indo, jadi gue suka bingung. Lafayette kali ya. Lafayette. GIPP. Jadi kelasnya lebih atas ya? Yeah, I mean, there's nothing that's under $70, $100. Oh, mahal berarti. Retain its value. Kenapa some brands are actually expensive and kenapa walaupun di resale market they're still expensive? Oh. It's because they have a brand. Well, they have values behind it. And you're not just buying the product, you're actually buying the whole brand. The whole experience lah ya. Jadi dia beropini bahwa fashion gue kurang, jadi mau didandanin ceritanya. Gue emang nggak fashion banget, tapi at least yang penting gue nyaman, yang penting kelihatan ganteng. Udah gitu aja, ini juga udah ganteng. But anyway, dia akan nunjukin ke kita fashion cowok lah ya. Secara kan ceritanya targetnya gue. Jadi lo familiar juga nih, cowok, cewek, itu lo tahu what is what? Yes, absolutely. And I feel like kalau misalnya di sini, it's like very gender neutral. Even sometimes gue aja pakai kayak baju cowok. Because honestly, they have better selections. First, Moncler. These brands, siapa sih yang nggak tahu, right? Ya. Everybody wears these. KF. Ini menurut lo good value nggak? Kalau lo Okay. beli bekas apa gimana? In honesty, their puffer jacket, yes. Kayak lo kalau misalnya ngeliat Coba their kasih puffer lihat. jacket is around. Harganya? Deng, kita lihat. Lihat. Tebak dulu. Aduh, Moncler. 700. $700. Berapa? Tada! Wadaw, 1.500 dua kali lipat. 1.500. Belum sama teks. Itu kalau dirupiahin sekitar sekian guys harganya. Oh ya, dipikir sendiri aja ya. Itu cicilan setahun kalau rumah itu. Beberapa rumah di Bogor mungkin segitu tuh. Apa yang membuat sebuah brand kayak menurut lo, oh jaket bagus. Ini tuh jaketnya bagus, brandnya itu bagus. Apa? Okay, so this, I believe ini, nggak tahu ini duck down or goose. Wait, let's see. Oh, udah tahu dia emang kalau orang fashion. Banget. Udah tahu dia harus apa yang dilihat. This is where you see. Ini down certified under. Ini dapat stiker bro. Ada certification ya. Oh, sertifikasi bahwa itu real ya? Yep. Liningnya polyester. Okay, see? Pure goose down. Oh, I see. Ya. Nggak sustainability sih, ada animal cruelty maybe, Yeah, but like ini goose down. So that's why it retains kayak lo kalau misalnya kedinginan pakai ini lo langsung anget kayak you could just wear kayak satu kaos and then wear this. You're Anget. good. Why 1.400? Well, the brand, Ya. material. Mereka udah lama kan, and di thrift store tuh banyak. Well, not thrift store. Bekasan kayak archive gini? Stores. Yes, and we're gonna see the difference. And we'll probably find it, lo tadi bilang 700, Ya. probably like 400. $400 dari Archives. 1.400 ya archive ya. Tapi berarti kalau itu hitungannya kenapa dibilang archive yang satu lagi dibilang thrift store? I guess kalau misalnya thrift store tuh,
I feel like they don't really look at the brand, they just look at it as a piece. When you have the money and it's a matter of quality, not quantity, right? Would you rather like buy like puffer jackets that are like made out of cotton, tapi lo juga kayak masih kedinginan? Sayang. You know, mendingan kayak lo beli, well, the archive 400 and you wear it for a lifetime. Value. Nice. Oke Madel, sebelum kita ke item yang selanjutnya, gue mau nanya dulu, lo udah berapa lama sih di Amerika? Almost 10 years. Udah hampir 10 tahun? Ya. Wow, gokil. Betah berarti ya? Either betah di sini apa emang gak mau pulang Indo? Dua-duanya kali ya. Kayak I love going back, but I feel like for my personality and my life, in here is the right move. Lebih cocok kayaknya lo tinggal di sini Oh, ya. absolutely. Emang Indonesia di mana? Apa nih? Kayaknya anak kota nih. Lo tinggalnya di mana dulu? Di Jakarta. Kelihatan sih dari outfitnya. Coba Kak, nih anak ini ya skena total alias kentot. Oke, gue jamin ini bakal ada nanti di archive stores that we're going to. Apa nih polo nih? Polo, Moncler, kayak super classic. Oh. You can find it there. I bet you. Ini yang barunya. Wait. Nah, satu lagi. Hampir $400 basically lebih kalau pakai pajak. Oke. Just for a polo. Bekasnya berapa ya? Kita lihat nanti ya kalau Okay. nemu ya. Oh, this is cute. Oke, kita lihat aja nih. Givenchy. I'm pretty sure nanti bakal ada juga Givenchy. Gimana nyebutnya? Givenchy. Oke. Givenchy. Oke. Tada. Oh, ini lagi sale. Lagi sale dari $800 basic kurang lebih sampai jadi. Ini sale apa orang yang kayak coret sendiri ya? Nggak ngerti pakai bolpen doang, Jir. Kayak gimana sih maksudnya? Kalau gua soalnya nih ya, kayak kalau gua boleh beropini dikit, yes ini mahal, tapi gua nggak bisa lah pakai kaos ada bulu-bulunya gini tuh nggak bisa. Lo mau inilah. Dan ini Lo mau ngasih tunjuk bulu dada. iya bulu dada terus ini tipis. Nanti kan ada yang nonjol nih di sini nih di sebelah gua nih. Ada nonjol 2 gitu kan nggak enak kalau gua. Ngerti nggak sih? So like kalau buat gue sendiri, selain kayak mungkin ya ini out of my price range ya. Cuma mas gue kalau gue udah punya duit pun, I don't know if I would go for that one. That's fair, that's fair. Value itu kan hanya sebatas seberapa orang mau bayar hal tersebut. Kalau misalnya nggak ada, kalau ini misalnya lo bilang retain its value, ini harganya 400, terus lo bilang misalnya harga bekasnya 300, tapi kalau nggak ada yang beli, it's not 300. I mean, yes, but at the end of the day, there are people who actually values brand from the brand itself or by their price tag. Like there are people who just wants to like wear stuff that are branded, but they don't actually know what's like behind it, or like who is the designer, or like why is it $300? Like, you know, sometimes it just really varies on Itu basic, itu orang-orang basic kayaknya cuma pengen brand doang kayaknya. kayak value lo as a person. This is why it's fashion knowledge today. Ini gue nyebutnya aja susah nih. Home, please isi miyake. Gimana yang benar cari gimana? Home Please, I think. Home please. Issey Miyake. Oke. Ini kayak brand dari Jepang. Oke. Well, ini cowoknya, tapi honestly, from my standpoint, I feel like it's gender neutral. Karena kayak they are known for their pleats, basically. Please means pleats. Oh, pleats itu apa? Garis-garis gini? Pleats, kayak. Pleats. Kayak kalau mohon gitu, pleats. Loh, kayak gua zero knowledge, lo all the knowledge. Jadi kontras. Jelaskan lagi. Ini pleatsnya. Pleats ini kayak the way they retain their fabric into this. Lihat nggak sih kayak? Nggak kendor nih jadi nih. Oh, Kualitasnya bagus berarti. seharusnya iya ya. And guess what? Ini bakal retain its value for a very long time. Like wherever you go, kalau misalnya lo ngeliat brand ini di archive places, pasti bakal. Harganya nggak jauh-jauh beda. Iya. Celana ya? Celana ya. Celana. Susah banget nih kayak ini. 465. Wadaw, coba kita lihat harganya 465 belum pakai tax ya guys. By the way, all the prices yang lo lihat di sini belum sama tax. Oke, sekarang mereka made in the Philippines. Oke. Now we'll see later di archive stores. Kita bisa nemu nggak yang masih originally made in Japan? Let's see how the fashion industry has shifted. Casablanca. Do you know this brand? Nama jalan? Di Jakarta ada nama jalan Casablanca. Oh iya. Oh iya. Iya dong. Deket rumah gua tuh.
Anyway, brand ini, what about it? So Casablanca is actually really really big di LA specifically. Nah ini lo lihat ya, kayak if you know a lot of DJ kayak DJ Fisher, Clooney or whatever. Anyways, mereka suka pakai brand ini. Ini mereka kalau nggak salah pakai silk ya. Let's see. Coba. Oke. Ya. Beda ya. Halus ya. Halus. Kayak gue. Siap. Oke, ini mereka made in Italy. Dibuat di Itali. Made in Italy. Guess harga berapa? Apa ini? Ini kemeja Doang coy. kemeja tangan pendek merek Casablanca, katanya bilang yang terkenal di LA yang pakai DJ. Anak-anak sekarang 500 lah. Kayaknya kalau dari Anak-anak kisarannya 500 maybe. lihat 500. 500. Kita lihat harganya berapa? Oke, harganya. Ya Allah, subhanallah. 1.000. Which is kalau di rupiah itu udah hampir 16 juta. 16 jutaan untuk kemeja doang. Terus pembantu lo nggak tahu cara nyucinya, dan dicampur-campur, udah bukan shrink lagi, luntur warnanya. Bete tuh, itu mau dipecat juga kaos lo masih tetap luntur tuh. Jadi Agis pertanyaan gue adalah seberapa pentingnya untuk orang pembeli si konsumen ini untuk tahu cara perawatannya? Penting banget. Gini deh, masa kayak lo mau beli anything, terus lo kayak ngurusinnya cece. You know what I mean? Kayak lo kalau misalnya beli sesuatu, especially you put a lot of like, mungkin keringat lo untuk beli ini, kayak you need to be able to like you need to educate yourself and see how you're supposed to like Take care of wash it. Yeah, take care of it. Tapi lu kesel gak sih kadang-kadang orang, kan banyak, gue yakin banyak orang di luar sana yang cuma pengen tampil, oke gue pakai Casablanca tapi nggak peduli, mereka literally beli karena brandnya, but they don't care how to take care of it and things like that. But what's the point of it? That's why like there's like Validasi. Wih, pakai Really? Casablanca. I'm just saying, gue tahu banyak orang di luar I get sana. Lu pasti pernah ngeliat salah satu ini gue nih ya, ini gue sambil curhat dikit, salah satu pet peeve gue atau yang gue paling geli banget adalah orang yang banyak OKB. Orang banyak duit, jadi semua branded tuh dari topi sampai sepatu branded tapi nggak nyambung. Tapi branded semua dan mahal semua. Itu loh. geli. Coba ya kalau misalnya ketemu orang kayak gitu, tanya desainernya siapa, ini tahun berapa, materialsnya apa, terus kayak tahu nggak anything about the brand, like what sustainability act they do. Just ask them any little details about that specific collection and you will know if they actually value the brand or they're just trying to look fancy. Buat impress orang. Yes. Tadi pas ketemuan guys, gue kira dia mau kondangan tuh lo. Gue yang Nora, jadi jangan salahin dia. Dia fashionnya bagus, gue aja yang Nora. Gue kira lo mau kondangan. Kayak lo liat ya nih, kaki gue, jempol gue kebagi dua. Ini kayak Gimana sih cara sendal ninja anjir. Iya kepisah gitu. Ini bisa buat berenang. Bisa dong. Oke, lo kan anak fashion banget nih. Dan dari fashionnya kayaknya Nah, gue punya pertanyaan nih, kira-kira barang fashion apa yang paling mahal yang pernah lo beli sendiri dengan uang sendiri, bukan uang mama papa ya? Don't tell my mom this. Oke. Tas. Tas apa? Chanel. Chanel, harganya? Aduh. Ayo, di atas berapa deh? 5.000. Wow. Jadi tadi kita udah ngelihat kira-kira kalau di department store harga retail itu seberapa, dan kita akan ke beberapa tempat apa bahasanya? Archive store. Archive I store. like to say archive store karena kalau misalnya thrift store tuh suka ada konotasi kayak barang bekas. Udah apa bahasanya pre-love ya? Pre-love. Kita akan ke sana dan kita ngeliatin kira-kira ada barang-barang apa aja dan harga-harganya seperti apa, dan what are some of the things yang kita bisa lihat. Oh, ini masih cocok nih harganya segini. Kita kemana tokonya selanjutnya? Kita mau ke Wasteland. Tahu nggak kayak kalau di bahasa Indonesiain apa? Apa tuh? Lu nanya beneran apa tebak-tebakan? Gue nanya beneran. Waste itu kan sampah. See, that's so bad. Oke, jadi kita mau ke land
tanah sampah. Ah, kenapa lu milih toko ini? Sampah. Oke, mereka focuses on archival pieces. Oke. So they actually curate and you'll see. Jadi mereka nggak asal ngambil barang-barang bekas atau baju-baju bekas, tapi benar-benar dipilih. Dikurasi banget lah istilahnya ya. Even though kayak it's branded, doesn't mean they're gonna take it. Because at the end of the day, ya kayak tadi kita bilang, kayak sometimes people just buy for shits and giggles. Iya. Bentukannya sih kayak retail ya. Kayak ininya, bukan baunya. Kalau thrift store apa kayak archive store tuh ada baunya tersendiri. Ada aromanya tersendiri. Baunya masih mahal dikit gitu ya. Ada lah. Ini rame nih. Rame banget. It's like a whole scene di sini. Ah, ini kita temu. Langsung kan ketemu. Coba kita coba. Moncler. Sama kan Puff ya? logonya? Oke. Puffy Mungkin juga. kayak stylenya aja yang agak-agak beda. Oke, tebak guys. Kira-kira lo bisa komen nih. Ini harga bekas berapa? Nanti kita iniin. Kalau tebakan gua tadi yang baru tuh sekitar 1.500 tadi ya. Terus tadi gua nebaknya 700. Ini coba harus dilihat dulu nih. Oh, kita lihat dulu. Dilihat Itu dulu dibuat gimana? ininya. Warnanya sih masih cerah nih. Bro. Oh, dibuatnya di Cina. Mungkin lebih murah yang ini. Yang ini udah bekas 300 sampai 400. Maybe even less. I don't know. Penasaran. Drum roll please. Masih 850. Karena apa? Klasik. Klasik. Jadi logonya masih yang kayak Logo OG. masih OG, Logo lama. ya kan? Ah. Retained value. Wow. Itu kalau mau belanja ya sekalian aja yang ada value-nya. At least bisa buat jual lagi. Iya. Dan lo juga pernah ngelakuin hal itu juga kayak beli tas atau beli apa dan lo jual lagi untuk make profit? Yes, absolutely. Gue biasanya tas sih. Kayak gue beli a certain terus gue resell lagi karena kayak ada marketnya. And then I made profit out of it. Kalau tas yang mahal tadi harga 5.000 Chanel itu dijual apa buat lo sendiri? Buat gue. Kalau itu buat gue. Itu proof that Lo bisa? gue bisa. Gila, berarti by the way tadi gue belum sempat nanya, lo berarti di sini sendiri tinggal? Yes. Sebatang kara berarti ya? Yes. Survivor, gokil. Mantap. Oke. Apa namanya? Anak Apa? Anak LA? ya, that anak ngemper. Anaknya, Iya oh iya kan? anaknya Jovi. Ini apa nih? Ambil lihat. Itu apaan? Oh, biar nggak dicolong. Security. Di Melrose, LA banyak yang nyolong mungkin ya. Coba ini mereknya apa? Kita kasih lihat dulu guys. Saint Laurent. Saint Laurent. Oke, ini bekas kemeja hitam, ada corak-corak tulisan, basically tulisannya Saint Laurent ya, cuman di acak-acak ya. Kita lihat harganya berapa? Coba kasih lihat deh. Kita kasih lihat langsung. 350 cuy. Hah? Ini di atas gaji UMR dan baju bekas. Kira-kira kalau kayak gitu yang nentuin harga berarti kan orang yang kerja di sini dong. Iya. Based on what? Brand kayak ini klasik atau enggak, kayak maksudnya longevity-nya ada atau enggak, terus kayak peminatnya berapa, retailnya berapa. Kalau dia ngasih harga segitu berarti dia yakin akan kejual dengan harga segitu ya? Ya. Dan Wow. retailnya paling ya 3 kali lipat kali ya. Oh 900-an, 1000 Iya, dong? ya tapi 1000-an ke atas kali ya retail. Ya kayak tadi si Casablanca. Ah capek banget sih, capek. Nih yang kalau masih masuk budget gue ini dulu nih, ini Adidas. Ya ini masih masuk budget gue guys. Ini kalau di retail dijual 120. Terus di sini dijualnya cuma 60, 68, 70 dolar lah. Ini masih masuk lah budget gua. Jaketnya juga lumayan lucu nih. Ini ada Stone Island nih. Tapi Ada Stone Island. si patch-nya udah hilang. Ya, value-nya udah nggak ada dong, udah nggak bisa pamer dong. Yakin. Masih 128. Tadi kira-kira ini harga retail kira-kira segini berapa ya? Mungkin kayak 600 kali ya. 600. Soalnya ini kalau tanpa ada brandnya gini, ngerti nggak sih lo? Ya udah, plain hoodie. Right. Tapi kayak mungkin orang beli kayak mungkin karena ini Kualitas atau trimnya. trimnya Tapi kalau orang mau pamer nggak akan beli ini pasti. Iya dong. Pasti Iya dong. Lo pasti punya teman yang nggak akan mau beli ini walaupun brandnya dia suka. Karena nggak ada patch-nya. Iya. Siapa namanya? Nggak tahu. Ini kita nemu sweaternya LV, tapi lo lihat security ini ada berapa? Lo hitungin lah tuh. Ini yang kalau keluar bip 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 gitu kan? Hah? Sweater ini emang style gini menurut lo apa karena ini udah belel? Seharusnya kalau kayak gini jangan digantung sih, bikin makin beler. Nah, dan kita lihat harganya guys. Harganya di sini sabrahanya $600.
Gimana pendapat lo? Pantas nggak $600? Would you pay for this? $600? Kenapa? Mungkin dari brandnya sendiri kali ya. Kenapa? Apa pendapat lo tentang LV itu apa? Too corporate. Terlalu korporat. Padahal dulu enggak loh. Sekarang jadi Over korporat. time ya. Iya. Tuh, lihat. Apa Art ini? piece, art piece. Ini artis. Anjir ini kayak kalau gue pakai ini kayak jadi kayak Labubu tau gue. Ya kita lihat, coba kita lihat. Berapa harga? Astagfirullahaladzim, 1.200 masih cuy. Wadah, tapi Moncler, tapi ini logonya emang kayak gini apa Itu logo lagi playful? Lagi playful. Nih. Mungkin dari kayak desainer siapa kali ya. Mari kita coba kita. Terus dia kenapa jahitnya nggak sampai bawah? Ini gue tuh kayak komen ibu-ibu tau gak lo? Ini kenapa bajunya dijahitnya nggak sampai bawah? Kurang bahan. Kurang bahan. Kalau ibu bilang kurang Iya. bahan. Coba kita tanya Mr. Titi. Karena gue penasaran banget, ini harga bekasnya 1.600, harga aslinya berapa? Berapa? 1.800, 3.500. Kisarannya bisa segitu. Gokil. Kenapa? So apparently ini tuh part of like the Moncler Genius Project. Aha. Ini 2018. Jadi lo bayangin tuh dari 2018 sampai sekarang masih ada value-nya. Iya, 7 tahun. Udah umurnya 7 tahun dan harganya masih segitu ya? Gokil. So it retains a value. So it's not really just about like kayak the piece itself, Ya, but that there's a lot of things that goes into it. gila. Lo kalau punya duit, komen di bawah. Kira-kira lo punya duit deh, lo kaya, lo akan beli ini nggak? Kalau di Indonesia gue rasa enggak. Cuman kalau buat liburan gitu, lo mau liburan ke Eropa, lo punya duit, lo akan beli ini nggak? Komen di bawah. Berarti kalau archive itu lebih kayak barang-barang yang emang retain value yang lebih mahal dibanding thrifting. Karena thrifting lebih kayak, oh lo dari harganya 100 bisa jadi cuma $10. Yeah, yeah. Turunnya jatuh. Kalau archive berarti emang Yeah. stay di atas. It's an art piece. Value-nya ada behind it, bukan cuman kayak oh it's just a vest. You know what I mean? Iya. Um, Tapi it's more than just the piece itself. yeah, please. Bukan berarti kalau thrifting lo nggak bisa nemu barang bagus, right? Cuman kemungkinannya kalau lo mencari yang emang bekas tapi masih valuable, archive. Ya. Jadi belajar juga gue sesuatu hal yang baru dari sisi fashion, archive sama thrifting. Sekarang gue tahu bedanya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan asal ngomong thrifting, archive yang bener. Termsnya harus yang bener. Ini ada anak fashion, ntar gue dimarahin sama dia. Oke, jadi tadi kita penasaran ya, soalnya di tempat tadi nggak nemu celana apa tadi? Kita nggak ketemu ini plissé, Aha. terus kita nggak ketemu Casablanca, kita nggak ketemu si Moncler yang polo kita belum ketemu nih. Belum ketemu, nah Iya. makanya kita ke tempat selanjutnya. Second Street. Second Street, oke, Second Street. Dan rata-rata kalau tempat-tempat kayak gini tuh mereka bukan cuma jualan doang, tapi mereka beli juga. Ini lo Ya. bisa lihat di sini, buy and sell. Ini akhirnya nemu nih celana nih. Found it. Celana dengan merek yang tadi ya. Iya, cuman dia kayak ininya udah ada. Gua nggak tahu ini kayak. Udah kecuci, Iya. salah nyuci nih pembantunya salah nyuci nih gue rasa nih. Asli, bisa jadi cuy, bisa jadi banget. Iya kan sih? Kayak ditaruh di dalam washer gitu. Iya. Coba berapa jadi tapi harganya? Dan masih 200. Padahal udah rada belel. Iya, tadi berapa sih kayak 400? Ya sekitar segituan. Lumayan ya? Menurut lo kenapa orang lebih milih untuk thrifting dibanding beli ke toko? Selain harga. Kalau gue bilang kayak urge-nya ya, lo kayak treasure hunt, lo kayak ketemu Nyari harta sesuatu karun kayak, yang- wah gila, kayak ini klasik, kayak gue bisa dapet kayak di bawah retail, longevity-nya juga ada, why not, you know? Kayak itu lebih kayak self-fulfilling gitu kali ya. Oke, kita kesusahan nyari Moncler polo, tapi ini ada Moncler kemeja ya. Harganya udah berapa ya? 130. Kita lihat ya, hasilnya berapa ya. Iya, yang kayak gini coba gue penasaran nih, kemeja tangan pendek dengan tentunya ininya logonya logo klasik kalau kata Madel nih. Sabraha, apa gimana ngomongnya? Sabraha orang Sunda. Sabraha. Ngomong-ngomong orang Sunda, lo asli orang mana sih? Keluarga orang mana? Gue Batak, Cina, Jawa, Belanda. Anjay, berat. Nemu nih dia nih, nemu nih. Oke, itu sama ya, sama ini ya. Harganya berapa ya? Hasilnya 600, lagi diskon. Wow, oke. 24. Dan di sini jauh setengahnya. Tadi berapa? 100? 130. Iya. Oke lah, kalau gue sih nggak cocok pakai gituan. Iya, Kayak nggak zebra sih gue pakai. kayaknya. Iya enggak sih, enggak banget. Iya, ntar orang nyebrang di atas gue.
semoga bisa belajar dari Madel dan dengan semua knowledge about fashionnya tentang bedanya apa sih, kenapa ada thrifting, kenapa ada archive, apa itu artinya masing-masing, dan kenapa beberapa barang itu bisa retain value. Tadi kita juga ngomongin tentang keuntungannya, kenapa sih orang mau thrifting instead of kayak beli di retail langsung gitu kan. Yeah. So, well thank you loh udah ngajakin kita jalan-jalan. My Jadi gue pleasure. lebih tahu gitu, jadi lebih sustainable. Dan lo juga punya side business kan? Can you Yeah. tell us apa side business lo? Before I tell you that, Yeah. I feel like what I could tell you is fashion is circular. Try to be mindful with whatever you consume. Fashion should be a way for you to apa ya? Express yourself? Express yourself. Don't always follow trends, honestly, and stop using everything like, you know, the typical Fendi head to toe. We have Archive LA. We just opened Archive LA. Archive LA. Mhm. Apa itu Archive LA kan jadinya? Well, it's an archive store and it's at Hexi at the Deco building. It's the hub for Indonesian goods. Ada Instagramnya? The.archive.la. Oke, nanti kita akan taruh di deskripsi biar kalian bisa check out sendiri barang-barang kurasi orang-orang Indonesia termasuk dia. Yep. Ya Kak? Sukses selalu, nanti kita mampir Hexi lagi, ntar kita tunjukin kayak gimana aslinya. Thank you udah nemenin gue sekali lagi. Thank you Thank teman-teman you. udah nonton. Jangan lupa di follow Instagramnya, di DM secara masih single. Terima kasih untuk diklarifikasi. Ya, be nice to one another. Jangan lupa minum air Yes. putih as always. And I will see you next time. Dah. Bye. LA, where we share the vibe from the bright nights to the Mic check. Halo? Check mic. Kedengeran? 1, 2, mic Oh, check, cuma mic bisa check. denger ya? Belum dong. Don't forget to subscribe, follow the adventure. With Yafi Virus, we'll grow together. And like LA, where dreams take flight.